Halo guys, kembali lagi di Sinaukui. Nah, kali ini dia akan ngebahas tentang soal-soal yang mungkin bisa digunakan sebagai bahan acuan dalam persiapan kalian kelas 9 SMP belajar persiapan tengah semester ya. Karena kan kalau di IPA kelas 9 SMP itu nanti PTS-nya itu full biologi. Jadi fisikanya nanti setelah PTS gitu ya guys ya. Jadi kalian amatin baik-baik bagaimana penjelasannya gitu ya guys. Oke, nah ini bisa kalian lihat di sini ya. Jadi kalau nanti yang nomor satu, dia ngomongin adalah, eh kalau ini kayaknya masih mudah ya guys ya pertanyaannya. Proses pembentukan spermatozoa, namanya apa? Iya, spermatogenesis. Karena genesis itu artinya adalah proses pembentukan. Jadi kalau kalian yang belum paham, genesis itu nama lain dari proses pembentukan. Gitu ya guys ya. Lanjut, berikut ini nama-nama kelenjar yang terdapat pada sistem reproduksi pria, kecuali, berarti pada wanita. Mana yang pada wanita? Ini ada pada pria. Prostat pasti laki-laki. Bulboretralis itu nama lain dari kelenjar koper. Kelenjar koper itu punya siapa? Punya pria. Jadi mana yang punya wanita? Yang ini punya wanita. Kan ini dibilang kecuali. Kalau dibilang kecuali berarti dibalik kecuali pria, kecuali maka perempuan. Yang punya perempuan adalah kelenjar Bartholin. Ini mengatur keasaman ya pada vagina. Tempat pematangan dan pendewasaan sel-sel sperma. Pematangan dan pendewasaan sel-sel sperma terdapat di bagian epididymis ya, di bagian epididymis. Gak mungkin vagina, kan ngomongin siapa di sini, ngomongin sperma ya kan. Jadi jawabannya pasti yang epididymis. Selanjutnya, adanya protein lain dalam urin karena kerusakan pada alat filtrasi dalam ginjal disebut, nama penyakitnya adalah albuminuria, dari kata albumin, di mana albumin ini adalah jenis protein guys. Ini jenis protein yang terdapat di dalam darah. Kalau diabetes mellitus gara-gara kelebihan gula. Kalau nefritis ini radang nefron atau radang sel ginjal. Poliuria ini beser guys, atau sering kencing ya. Sepertinya nomor 4 ini soalnya agak sedikit bergeser ke materi kelas 8 SMP ya. Mungkin sekedar untuk ngomongin urin kali ya. Nomor 5, tempat tumbuh dan kembangnya embrio. Berarti ini di mana? Di mana embrio itu tumbuh? Di punya wanita. Di bagian mananya? Di rahim, ya kan? Cuma di sini kan kamu tidak menemukan rahim. Di mana ada rahim? Rahim nama lainnya adalah uterus ya. Gitu guys. Maka jawabannya yang uterus. Kalau uretra ini buat pipis guys. Nomor 6, proses pelepasan sel telur dari ovarium. Ini kata kuncinya, pelepasan sel telur. Bagi kalian yang sudah menonton video kayak ini tentang menstruasi, maka kamu pasti bisa menjawabnya. Pelepasan sel telur nama lainnya adalah ovulasi. Kalau fertilisasi nama lain dari pembuahan ya. Kalau menstruasi peluruhan. Kata kuncinya peluruhan gitu ya. Lanjut. Nomor 7, susunan kromosom yang terdapat di dalam ovum. Ovum ini adalah sel kelamin kan. Kalau sel kelamin itu dia konsepnya adalah nilainya setengah dari total. Kalau manusia itu 46, maka setengah dari 46. Maka jumlahnya harus 23. Yang mana 23 jumlahnya? Yang ini guys. Jadi banyak yang salah jawab nih. Pasti banyak yang jawabnya kalau nggak Depok yang B. Kalau yang namanya sel kelamin, A-nya itu nggak boleh 2. Jadi kalau yang ini kan A-nya 2, 1 aja kalau kelamin. A-nya cukup 1 saja ya. Nilai A-nya harus 1 saja, nggak boleh 2. Jadi yang A dan B salah. Dan harus antara C atau D. Kenapa jawabannya C? Karena begini nilainya. 22A ditambah X. Ini 22 ditambah 1. Kan ini ada X-nya 1. Maka jawabannya 23 sesuai dengan yang di sini tadi. Kalau yang ini nanti jawabannya berapa? 24, 23 tambah 1. Jawabannya 24. Salah dong kalau yang 24 ya. Kan manusia setengahnya 23. Lanjut, persilangan di hibrid, misal A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan A, akan diperoleh kombinasi genotip sebanyak, nah ini pakai cara cepatnya aja, yaitu 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah yang hetero. Ini hetero, berarti hetero. Ada berapa heteronya? Atau lihat ini ada hetero berapa? 2 kan?
maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang ini ada berapa heteronya? 2 juga, 2 pangkat 2, 4. Ini tanda apa? Kali, maka 4 kali 4 berapa? 4 kali 4, 16. Maka nanti ada 16 jenis. Tapi kalau gametnya bukan 16 ya, ini kan diperoleh kombinasi genotip. Jawabannya nanti ada genotip ya, kalau genotip ada 9, sorry. Kalau jumlah anaknya 16, tapi kalau genotip yang 9. Lanjut, persilangan antara kucing hitam berekor pendek dengan kucing hitam berekor panjang akan diperoleh kucing berekor panjang sebanyak, ini kita silangkan dulu ya guys. Jadi gini, H besar, H kecil, P kecil, P kecil dengan H besar, H kecil, P besar, P besar. Ini gametnya jadi H besar, P kecil, H kecil, P kecil. Ini H besar, P besar, H kecil, P kecil. Silangkan yuk. Jadinya yang anak pertama nanti itu ada H besar, P besar, P kecil. Ini berarti hitam panjang. Kita singkat ya. Kemudian anak kedua yang ini H besar, H kecil, P kecil, P kecil, berarti ini hitam pendek. Anak ketiga yang ini H besar, H kecil, P besar, P kecil, ini hitam panjang. Dan anak keempat yang ini kecil-kecil, kecil-kecil ya, maka ini berarti putih ya. Kalau hitam, kalau hanya kecil semua berarti putih ya. Putih pendek. Dia menanyakan berapa yang kucing berekor panjang. Dia ngomong cuman yang berekor panjang, dia nggak ngomongin hitam dan sebagainya, pokoknya panjang aja. Yang panjang ada ini, panjang, ada 2 ya, anaknya ada berapa? 4, maka jawabannya nanti 2/4 dikali 100%, jawabannya 50%, yang ini ya guys. Lanjut. Nah, nomor 10 itu persilangan bunga merah bilis jalapa merah dengan merah bilis jalapa putih menghasilkan keturunan F1 berwarna merah muda semua. Merah muda, lihat ini, merah ketemu putih jadi merah muda. Berarti ini persilangan jenis yang intermediate ya. Jenis persilangannya adalah intermediate guys ya. Ingat, intermediate karena anaknya merah muda. Jika sesama F1 disilangkan, maka perbandingan fenotipnya adalah ini sangat mudah. Jika M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, nanti F2-nya pasti, dia ngomongin apa di sini? Fenotip. Anaknya nanti begini, M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. Ini warnanya merah, ini warnanya merah muda, ini warnanya putih gitu ya. Dia ada 1, 2, 1. Dia ngomongin berapa? Fenotipnya. Maka merahnya 25, merah mudanya 50, dan putihnya 25 yang Bogor. Gitu ya. Lanjut. Anak bergolongan darah O dapat diperoleh dari pasangan suami istri yang bergolongan darah. Kalau O itu salah satunya harus punya O. Jadi gini, ini anaknya, ini bapak, ini ibu. Yang namanya anak ini harus punya, kalau O kan begini, IO, gini loh konsepnya. Anak itu kalau golongan darah O, maka kodenya IO. Maka dia dari ibu harus ada IO, si ayah juga harus punya IO. Ibunya pokoknya harus punya IO, ayahnya punya IO, gitu ya. Jadi yang A itu salah, karena kalau AB itu kodenya adalah IA, IB, nggak ada IO-nya satupun, ya kan. Minimal dia punya 1 IO. B homozigot salah, karena B homozigot kodenya IB, nggak bisa dong, kan ibu dan ayahnya minimal harus punya 1 IO, salah. Yang C, A hetero itu gini kodenya, IA, IO. Ketemu dengan IO. Ketemu nggak ini? IO ketemu IO, kan bisa jadi anaknya O. Kalau yang D nggak bisa gara-gara B homo. B homo kan IB. Sama kayak tadi di sini nggak bisa, harus salah satunya harus ada yang punya IO, maka jawabannya yang C. Konsepnya gitu, kalau mau punya anak golongan darah O, maka ibu dan ayahnya harus memiliki minimal 1 IO gitu. Nggak mesti 2, minimal punya 1. Tapi kalau salah satunya nggak punya IO, nggak bisa anak yang muncul O ya. 12. Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif dan generatif adalah mana guys? Yang ini bisa kita amatin. Bambu itu apa guys? Tunas ya guys. Iya. Kelapa itu apa? Kelapa. Pisang
Pisang itu, ya pisang jawabannya ya, karena pisang bisa tunas. Atau kersen. Kersen itu apa sih? Buah ya, buah kersen ya. Buah kersen. Oh nanti, coba wait. Bambu. Bambu itu dia itu golongan monokotil. Punya bunga. Bunga kelapa. Kalau kelapa itu dia generatif ya kebanyakan kalau kelapa. Kelapa itu bisa sih lewat tunas juga. Ini kayaknya agak menjebak ya, tapi cuman nggak apa-apa. Nanti kalau jika ada yang mau komen di bawah boleh ya. Karena ini mungkin soalnya agak sedikit membingungkan karena bambu ini kan monokotil, kelapa monokotil, pisang monokotil, kersen itu buah-buahan ya kalau nggak salah ya. Ini dikotil kalau nggak salah ini kersen ya karena batangnya berkayu. Jadi sebagian besar kalau monokotil sama dikotil kan dia bisa generatif. Nah cuman kalau yang bisa vegetatif juga banyak. Pisang juga kan bisa vegetatif dengan tunas. Bambu dengan tunas juga. Jadi mungkin bisa kalian yang mau komen di bawah boleh ya. 13 tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan umbi akar. Umbi akar itu wortel guys. Nggak ada wortel di sini ya. Ketela. Ketela itu apa? Ubi ya. Ubi itu umbi akar ya. Iya. Iya, umbi akar ya. Jadi jawabannya yang ayam. Ini rizom ini, dahlia itu rizom. Ya. Berikut ini cara-cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Vegetatif buatan. Tunas adventif itu vegetatif alami, maka jangan jawab ini. Rizoma juga vegetatif alami, tunas vegetatif alami. Kemudian mana yang vegetatif buatan? Spora. Spora itu vegetatif alami, salah. Tunas vegetatif alami. Maka jawabannya yang C. Okulasi, stek, dan menyambung. Menyambung itu nama lainnya enten ya. Jadi kita cari yang vegetatif buatan. Nomor 15, hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi itu cacing planaria ya. Kalau cacing tanah itu dia lewat generatif yaitu kawin langsung ya. Kawin. Bintang laut itu kawin juga, bisa kawin bisa enggak. Ubur-ubur bisa kawin bisa enggak. Hewan berikut dapat berkembang biak secara kawin kecuali, jadi dia nggak bisa kalau maksudnya berkembang biak secara kawin. Yang nggak bisa berkembang biak secara kawin. Hidra itu bisa seksual, bisa aseksual, berarti yang nggak bisa kita cari ya. Paramecium itu bisa seksual, aseksual, plasmodium. Plasmodium itu jenis apa plasmodium? Jenis protista ya, protista mirip hewan, protozoa. Amuba. Amuba itu seperti bakteri modelnya yang dapat berkembang biak secara kawin. Plasmodium. Plasmodium. Jawabannya yang ini nih. Amuba itu protozoa, plasmodium juga protozoa. Paramecium itu dia bisa konjugasi ya seksualnya. Amuba. Amuba itu ya ini ya, kecuali amuba. Amuba itu membelah diri doang. 17. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan itu adalah benang sari, guys. Benang sari itu nomor 2. Kalau nomor 3 ini mahkota ini. Nomor 3 mahkota ya? Iya, 3 sama 4 itu mahkota. 2 itu benang sari. Jantan kan. Tumbuhan disebut berumah satu apabila rumah satu itu nama lainnya monoceus ya, guys. Monoceus artinya jantan dan betina terdapat dalam satu pohon. Berarti yang A salah. Dalam satu pohon putik dan benang sari dihasilkan oleh 2 pohon, salah. Dalam satu pohon hanya memiliki bunga betina. Nah ini, dalam satu pohon ada bunga jantan dan bunga betina. Gitu guys. Lanjut, nomor 19, penyerbukan yang terjadi bila serbuk sari berasal dari bunga pohon lain. Pohon lain tapi masih sejenis, maka nama lainnya alogami atau namanya penyerbukan silang. Kalau geitonogami dia bukan dari pohon lain, pohon yang sesama. Hibridogami itu bastar, beda jenis. Autogami itu penyerbukan sendiri, ya berarti di dalam satu bunga itu. Ya. Tanaman kentang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Oke, cukup sekian dulu guys ya. Jika memang ada kesalahan ketika kayak dengan bahas soal ini, boleh tulis di kolom komentar ya guys. Oke, selamat belajar menuju PTS.